Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti ibadah online berikut ini. 1. Persiapkan kuota. Jangan sampai tidak ada kuota internet sehingga tidak bisa mengikuti ibadah online. Kedua, berpakaian sopan dan rapi meskipun kita beribadah di rumah. Anggaplah kita akan beribadah di rumah Tuhan. Dengan demikian kita sedang menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita dalam mengikuti ibadah, siap secara roh, jiwa, dan tubuh, serta kerinduan kita untuk bisa kembali beribadah bersama dalam waktu dan keadaan sudah memungkinkan. Ketiga, jangan sambil mengerjakan sesuatu, seperti berbaring-baringan, tidur-tiduran, sambil ngemil, sambil memasak, sambil mencuci motor, mobil, atau menyiram bunga. Intinya, jangan sambil mengerjakan sesuatu. Keempat, siapkan hati dan pikiran, dan siapkan Alkitab seperti biasa. Dan yang terakhir, mengikuti setiap sesi dan arahan dari WL seperti mari kita berbahasa roh, mari kita menyembah, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan, mari sembah dan agungkan Dia, mari bergandengan tangan, mari mengangkat tangan, berikan senyum kiri dan kanan. Dan semua kita ikuti bersama-sama jemaat yang lain yang juga mengikuti ibadah online ini. Demikianlah tata cara ibadah online ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan shalom buat setiap kita yang berada di rumah-rumah. Saya yakin dan percaya bahwa dalam keadaan ini kita yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, mari kita suarakan haleluya bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja atas ibadah kami Tuhan Yesus. Biar lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau. Kau sungguh baik Bapa. Kami menyembah-Mu, Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau, Yesus. Mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus terlebih besar. Dalam segenap hidup kita, Ia yang mampu mengubah keadaan kita, Ia yang mampu memberikan sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami puji Kau, Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Engkau mulia, Engkau yang layak disembah selamanya. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Dimanapun Engkau berada, kita mengangkat tangan kita. Kita sembah Tuhan, Allah yang layak disembah. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja Tuhan. Kami percaya Roh-Mu mengalir, memulihkan segenap hati.
Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Mari kita angkat tangan kita. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, kami percaya hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kami percaya Tuhan, lakukan perkara yang mustahil. Haleluya, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Kami nyatakan di hadapan-Mu, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Angkat tanganmu bersama-sama. Ini waktu-Mu Roh Kudus
Ini adalah waktumu Tuhan, memenuhi setiap umat-Mu. Kami percaya, kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bergerak dengan tuntunan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, ini waktumu terjadi bagi setiap kami Bapa. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Oh Tuhan. Sirabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, sembah Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Yesus Bapa. Haleluya. Oh, Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Kami sembah. Kami percaya Roh-Mu sedang berkarya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Roh-Mu sedang dinyatakan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyata di sini saat menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan, oh nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan, haleluya. Haleluya. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan
Ini waktumu, waktumu Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Dimanapun engkau berada, Bapak Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus sungguh ada, sungguh ajaib. Sungguh Tuhan akan menyatakan keajaibannya. Sungguh Tuhan itu nyata. Bagi setiap orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Saudara kita menyembah Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan Yesus. Kau bisa menikmati hadirat Tuhan bersama keluarga. Kau bisa menikmati hadirat Tuhan bersama saudara. Kau bisa menikmati hadirat Tuhan bersama teman. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggantikan kasih Bapa. Sirabala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord. We praise your name, Lord. Oh, praise his name forevermore. We will sing your praise, oh Lord. Oh Lord, oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore, forevermore.
tepuk tangan yang dahsyat. Oh, praise the name of the Lord our God. Wow, hadirat Tuhan sungguh dinyatakan bagi setiap umatnya Tuhan. Mari setiap kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami saudara sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Roh Kudus sedang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sebab kami tahu tempat tidak membuat hati kami gentar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang antusias di dalam Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanannya dimanapun Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Kalau kita yakin dan percaya kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Dan Tuhanlah yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Come on. Oh. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kasih tahu kiri kananmu. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sebentar Bapak Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di rumah-rumah memuji dan meninggikan Tuhan. Sekali lagi boleh katakan kepada kiri kananmu, mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita buat hari ini berbeda. Dimanapun engkau berada, mengekspresikan pujian kita terhadap Tuhan. Amin. Segala pujian syukur, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Oh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan. Sorak
siap memuji Tuhan sekali lagi? Kita sorakan haleluya. 1, 2, 3, come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Segenap suku dan bangsa memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Oh. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semuanya memuji Tuhan. Keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Berikan tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Haleluya. Come on, sing. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi anak yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami percaya setiap suku, setiap bangsa memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah musik memuji Tuhan. Haleluya. Selamat yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi
Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya ada sukacita di tengah kita. Amin. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Sungguh Engkau mulia Tuhan, sungguh Engkau dahsyat bagi setiap kami. Dan kami nyatakan di hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh tiada taranya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat Tuhan. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah, sungguh indah.
Sungguh besar pengorbanan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Aku dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselam di bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang indah yang Kau berikan buat kami, untuk kami bisa beribadah bersama-sama kembali, dan kami percaya bahwa Tuhan siapkan firman untuk setiap kami. Firman-Mu akan menguatkan kami, Firman-Mu akan meneguhkan kami, Firman-Mu akan mengingatkan kami. Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti berita firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu supaya dapat menaburkan kebenaran firman Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi saya, dan saya juga merenungkan kembali akan apa yang saya hidupi selama ini. Bagaimana kita bersama-sama merenungkan kembali iman kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan yang benar dan yang sejati. Lagu ini bagus, judulnya Soldier of Christ Going Home. Mari kita akan dengarkan pujian ini, dan ada syairnya di sana dalam bahasa Indonesia, dan lihat dan renungkan dengan baik. Dan saya percaya bahwa lagu ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. I just want to be a soldier in the army of the King, just a good and faithful soldier who's given Christ his everything. I'm content to be a worker in the vineyard of the Lord, to hear him say, well done, my servant. That's all I ask as my reward. I don't want to be a superstar, seeking fortune or fame.
richer than this world by far. Just praying one prayer in Jesus' name. I would rather be a doorman in the household of the Lord than to be that wealthy poor man who sold his soul and bought the world. To live a simple life for Jesus, that's all I ask and all I need. To reap a harvest if He pleases, or be the one who plants the seed. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer than this world by far. Just praying one prayer in Jesus' name. And if I die for Him tomorrow, don't cry for me when I am gone. Don't lay me down with words of sorrow. I'm just a soldier going home. Don't lay me down with words of sorrow. I'm just a soldier going home. Just a soldier Satu pujian yang sangat luar biasa ketika saya mendengarkan ini berkali-kali. Saya disadarkan akan satu hal. Saya pikir bukan hanya saya dan juga saya pikir juga untuk kita semua, yaitu bahwa kita perlu merenungkan kembali akan pengiringan kita kepada Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjadi anak-anaknya, ketika kita menjadi orang percaya. Apa motivasi, dorongan apa yang sedang mendorong kita untuk kita pergi dan mencari sesuatu apa sebenarnya. Saudara, saya mencatat ada 3 hal dalam kalimat pujian ini dari lagu Soldier of Christ Going Home. Yang pertama, bahwa pujian ini mengatakan bahwa aku ingin menjadi prajurit yang setia dan baik, yang memberikan segalanya pada Kristus. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang kita rindukan adalah kita menjadi anak-anaknya. Kalau dikatakan dalam lagu ini seorang prajurit yang setia dan yang baik sampai akhir. Lalu yang kedua, ada bait yang berikutnya yang dikatakan, yang saya catat, aku tidak ingin menjadi seorang yang terkenal, menjadi superstar, mencari keuntungan dan ketenaran. Saudara, coba kita renungkan kembali. Ada banyak hal yang bisa menipu kita. Ada banyak hal yang bisa membawa arah hidup kita jadi berbeda. Ketika kita menjadi orang yang terkenal, ketika kita menjadi orang yang luar biasa, bahkan mungkin kita diberkati berlimpah-limpah. Sudah sering kali tanpa sadar, dorongan yang kuat dalam hati kita berubah. Kita akhirnya menjadi orang yang ingin dikenal, lalu mencari keuntungan, ketenaran di dalamnya. Tapi saya memuji Tuhan, lagu ini mengingatkan kembali bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi superstar. Superstarnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita menjadi prajurit yang setia dan baik sampai akhir. Lalu kemudian yang di bait yang akhir, lagu ini dikatakan, ada satu syair yang dikatakan dalam lagu ini, jangan menangis dan baringkan dengan kata-kata kesedihan ketika aku pulang. Aku hanyalah prajurit yang pulang ke rumah. Artinya saudara,
kita disadarkan kembali, kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi ada dua hal dalam pujian ini untuk kita renungkan kembali ketika kita mengikut Tuhan. Yang pertama adalah pengabdian kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak mengambil kemuliaan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab dikatakan dalam pujian ini, ketika aku pulang, jangan baringkan dengan kata-kata kesedihan dan tangisan. Aku hanyalah prajurit yang pulang ke rumah. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita nanti, kita adalah seorang prajurit, anak-anaknya yang pulang ke rumah. Dan apa yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, selama ada di bumi ini, itu yang menjadi tantangan buat kita hari ini. Saudaraku, pertanyaan sebelum saya masuk ke khotbah, apa yang bisa membawa hidup kita tetap memiliki motivasi yang murni dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sehingga kita menjadi prajurit atau anak Tuhan yang setia dan baik, tidak ingin menjadi superstar, dan kemudian sadar betul bahwa diri kita ketika nanti pulang hanyalah seorang prajurit, seorang anak Tuhan yang pulang ke rumah. Nah, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Kita harus kenal Tuhan kita. Ketika kita kenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan bisa mengerti betul dasar motivasi kita ikut Tuhan. Saudara, saya akan memberikan judul khotbah saya, di balik perbuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang kepingin atau menginginkan Tuhan melakukan perbuatannya dalam diri mereka. Artinya begini, ketika saya butuh sesuatu, ketika saya mengalami sesuatu yang sulit, kita ingin Tuhan melakukan perbuatan ajaibnya kepada kita. Saudara, itu sah-sah saja, itu baik. Dan banyak pula juga orang yang dengan mudah mengenali, dia tahu bahwa kalau Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan kesembuhan, Tuhan menolong ekonomi kita, kita berkata bahwa itu Tuhan yang melakukannya. Kita dengan mudah mengenali bahwa itu Tuhan yang melakukannya. Tetapi yang menyedihkan, saudara, ketika kita mengerti bahwa Tuhan melakukan perbuatannya atas kita, kita merindukan perbuatannya atas kita, dan kita merasakan perbuatannya atas kita, mujizat, pertolongan Tuhan, dan sebagainya yang kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang melakukannya. Tapi yang menyedihkan adalah kita tidak pernah dekat dengan Tuhan yang melakukan itu. Kita tidak pernah bisa mengenal Tuhan yang melakukan itu. Anda bisa bayangkan, kita hanya bisa merasakan, mengerti perbuatan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita tahu mujizatnya dilakukan buat kita, sungguh itu Tuhan lakukan buat kita, sadar itu. Tetapi yang menyedihkan, begitu banyak orang, bahkan mungkin kita, tidak pernah dekat dengan Dia yang melakukannya buat hidup kita itu. Tidak pernah mengenal. Kita hanya merindukan perbuatan-perbuatannya. Tolong aku Tuhan. Tolong lakukan sesuatu dalam hidupku Tuhan. Dan ketika Tuhan melakukan, kita sadar, kita kenal itu Tuhan yang melakukan. Tetapi untuk kita dekat kepada Dia, untuk kita bisa mengenal Dia, begitu susahnya dan begitu sulitnya. Seringkali kita tidak mau. Kita hanya merindukan perbuatannya, tapi kita tidak pernah menghargai pribadinya. Saudaraku, itu seringkali yang membuat motivasi kita jadi berbeda. Itu seringkali yang membuat arah hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan jadi berbeda. Tapi lagu tadi mengingatkan kepada setiap kita kembali bahwa sesungguhnya kita dipanggil bukan untuk menjadi superstar. Kita dipanggil bukan untuk hanya mengenal perbuatan-perbuatan yang dilakukan buat hidup kita. Tapi kita perlu mengenal pribadinya. Dan kita perlu dekat dengan pribadinya. Dan saya percaya kalau setiap kita bisa kenal dan dekat dengan pribadinya, saya percaya bahwa motivasi kita, dorongan kita dalam mengiring Tuhan akan tetap terjaga dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita seorang yang dipanggil, anak-anaknya dipanggil untuk setia, untuk melakukan hal yang baik, sampai akhir daripada pengiringan kita
akan Tuhan. Saudaraku, ketika kita hanya menginginkan Tuhan untuk melakukan perbuatannya dalam hidup kita, hanya kepingin mujizatnya, kepingin Tuhan melakukan apa yang kita mau, hanya itu saja, tanpa kita membangun hubungan yang dekat dan mengenal Dia, kita akan menjadi orang yang gagal menunjukkan kualitas iman kita yang benar, yang sesungguhnya. Sehingga begitu mudah kita bisa meninggalkan Tuhan juga. Kita bisa kecewa dengan Tuhan. Saudara, ketika hati kita hanya menginginkan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam hidup kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, hanya itu saja yang kita rindukan tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita dekat dengan Dia, kita telah gagal menunjukkan kualitas iman kita yang sebenarnya, saudaraku. Sebab nanti ada satu kondisi, ada satu keadaan yang pasti akan membuat Anda mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau Anda kenal siapa Tuhan itu, Anda dekat dengan Dia, saya percaya imanmu akan mengatakan bahwa engkau tidak akan meninggalkan Tuhan dan tidak akan tinggalkan Dia di dalam situasi apapun. Nah, saya ingin mengajak Anda membuka satu pernyataan yang luar biasa dari Daud ketika dia memuji, ketika dia memuliakan Tuhan, dia sebut tokoh yang bernama Musa. Kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perhatikan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kalau Anda teliti membaca ayat ini, ada perbedaan, saudaraku. Yang jelas bahwa Daud mengungkapkan seorang tokoh yang bernama Musa di dalam Mazmurnya itu, ia yaitu Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ada dua hal yang berbeda. Nah, saudara, pertanyaannya simpel. Kenapa demikian? Saudara, seringkali kita ketika membaca ayat ini, seringkali kita berpikir Tuhan itu pilih kasih. Kenapa kok kepada Musa dia perkenalkan jalan-jalannya, sedangkan kepada bangsa Israel hanya perbuatannya saja. Seringkali orang berkata Tuhan itu pilih kasih. Bukan, saudara. Kalau Anda perhatikan kisah hidup Musa, maka Anda akan temukan jawabannya. Jawabannya ada di hati Musa sendiri, saudara. Jadi hati Musa itu mengenal Tuhan. Hati Musa itu kenal Tuhan. Bangsa Israel dikatakan di dalam Alkitab adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang susah untuk mengenal Tuhan. Hatinya itu keras. Tapi hati Musa itu lembut. Hati Musa itulah yang membawanya. Dia mengenal Tuhan. Dan hati Musa itu juga yang memberikan akses kepada penyataan-penyataan yang tidak pernah dirasakan oleh umat Israel. Jadi artinya begini, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Hatinya Musa kepada Tuhan itulah yang menentukan bagaimana Tuhan menyatakan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang dialami bangsa Israel. Saudaraku, hati Musa itulah yang membuat Tuhan menyatakan rahasia, banyak hal yang dalam, yang besar, yang lebih daripada apa yang dirasakan bangsa Israel. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena hati Musa itu, saudaraku. Saudaraku, bedanya adalah bahwa Musa itu dekat dengan Tuhan. Musa itu merindukan Tuhan. Musa itu pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya itu yang menjadikan pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada Musa jauh lebih dalam, lebih besar dan ketika dia mau nyatakan kepada bangsa Israel. Jadi saya mau berkata begini, tingkat merasakan kehadiran Tuhan yang dimiliki Musa itu berbeda dengan umat Israel. Saudara, saya ulangi bahwa tingkat merasakan kehadiran Tuhan yang dimiliki Musa itu berbeda dengan umat Israel. Saudaraku, apakah Allah pilih kasih? Tidak, karena hati Musa. Saudaraku,
saya mau sampaikan ini supaya kita kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita cari sebenarnya, saudara? Apa yang kita cari? Bukankah Tuhan ingin kita mengenal Dia? Lebih dekat dengan Dia. Tuhan yang kita cari setiap waktu di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, jadi tingkat merasakan kehadiran Tuhan yang dimiliki Musa itu berbeda dengan umat Israel. Mengapa bisa begitu? Karena semua itu ditentukan apa yang ada di hati Musa. Bukan Tuhan pilih kasih. Bukan, saudaraku. Jadi saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau saya punya 2 anak seandainya, walaupun anak saya 4, ya, seandainya saya punya 2 anak. Saudara, yang satu, anak yang pertama itu hatinya tidak terbuka dengan ayahnya, tidak dekat dengan ayahnya. Lalu anak yang kedua dekat, saudara. Nah, seringkali saya melakukan hal yang sama. Dengarkan, melakukan hal yang sama. Saya seringkali mungkin bisa menyapa dengan bahasa yang sama. Tetapi kepada hati anak yang sungguh-sungguh dekat, dia bisa merasakan pesan di dalam apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Karena dia dekat dengan ayahnya. Tetapi ketika anak itu tidak dekat dengan ayahnya, maka bahasa yang sama yang saya ucapkan bisa disambil lalu aja oleh dia dan berkata, oh begitu aja. Tapi sudah inilah perbedaan. Saudara, Allah tidak pernah pilih kasih. Katakan amin, saudara. Allah tidak pernah pilih kasih. Jadi sebenarnya pada awalnya bangsa Israel dipanggil untuk mengikut Tuhan, menjadi umatnya, sama seperti Musa. Tetapi saudaraku, Musa memiliki hati yang berbeda dari antara umat Israel pada umumnya yang dikatakan tegar tengkuk. Jadi hati Musa dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Sedangkan umat Israel tidak. Saudaraku, itu sebabnya ada ayat di dalam kitab Hosea 4 ayat yang ke-6 tentang bangsa Israel, di mana dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu disambung bahwa, loh kok bisa demikian? Lalu disambung begini, engkau sendiri yang menolak pengenalan akan aku. Engkau sendiri. Jadi sebenarnya yang nolak itu bangsa Israel. Artinya dia menolak hatinya untuk mengenal, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi Musa memilih untuk dekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Dalam terjemahan lain itu dikatakan bahwa Tuhan telah memperkenalkan sifat dan karakternya kepada Musa. Tetapi kepada bangsa Israel hanya perbuatan-perbuatannya. Jauh lebih dalam Musa karena dia memiliki hati yang luar biasa. Jadi ada perbedaan yang besar antara cara Musa mengalami Tuhan dan cara bangsa Israel mengalami Tuhan. Saya akan tunjukkan ini. Bangsa Israel beranggapan begini. Kalau datang pertolongan Tuhan, kalau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib yang diminta oleh bangsa ini, dan Tuhan kerjakan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka mereka baru mengakui Tuhan. Kalau Anda perhatikan, waktu di padang gurun, bangsa ini marah-marah terus. Dan kemudian minta Tuhan melakukan pertolongan, minta Tuhan melakukan mujizat. Dan ketika Tuhan melakukan mujizatnya, baru mereka berkata, wah, mengakui Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika Tuhan tidak melakukan apa yang mereka minta, mereka marah sama Tuhan. Dan itu berbeda dengan Musa. Maka saya berkata bahwa ada perbedaan besar antara cara Musa mengalami Tuhan dan cara bangsa Israel mengalami Tuhan. Musa jauh lebih dalam dari semua itu. Jauh lebih dalam dari semua itu. Musa membangun hubungan dengan Tuhannya. Bukan hanya bertemu dengan perbuatan Tuhan, tapi Musa bertemu dengan pribadi Tuhan. Nah, itulah perbedaannya. Dan saudaraku, kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana motivasi dorongan kita mengiring Tuhan hari-hari ini, itu sangat ditentukan bagaimana Anda mengenal Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika Anda kenal Tuhan, maka Anda akan terjaga motivasinya dengan baik ketika Anda mengiring Tuhan. Dan Anda tidak ingin mencari hal yang lebih daripada itu. Jadi saya mau berkata kepada saudara, melalui perbuatan-perbuatan Tuhan, kita bisa hanya mengerti atau menemukan sifat atau karakter Tuhan. Contohnya begini, ketika saya sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan melakukan perbuatannya.
menyembuhkan, baru kita berkata begini, kita kenali gampang, oh Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, yang menyembuhkan. Ketika kita kekurangan, kita berdoa, Tuhan melakukan perbuatannya, memberkati kita. Kita tahu langsung sifatnya, Tuhan itu murah hati ya, saat saya butuh dia bisa memberi. Jangan hanya sampai titik itu, saudara. Jangan hanya sampai titik itu. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, seringkali kalau pengertian kita hanya sampai di situ saja. Oh kalau saya sembuh, Tuhan menyembuhkan. Oh Tuhan itu Tuhan yang penyembuh. Oh sifatnya, karakternya dia penuh dengan kuasa kesembuhan dan penuh kasih. Kalau kekurangan juga begitu. Saudaraku, ketika pemahaman kita hanya sampai di sini, saudaraku, begitu banyak orang yang bisa lakukan itu. Bahkan saya berkata orang yang tidak kenal Tuhan pun, dia bisa berkata bahwa, iya ya, Tuhan tolong, padahal aku gak sungguh-sungguh, Tuhan bisa tolong begini. Saudara, kalau hanya pengertiannya sampai di situ saja, Anda akan menjadi orang yang gampang sekali, imanmu akan luntur pada saat ketika Tuhan tidak melakukan apa yang seperti engkau mau. Jadi saya mau berkata begini, melalui perbuatan-perbuatan Tuhan, kita bisa menemukan karakternya Tuhan. Maksudnya seperti tadi yang saya katakan. Tetapi untuk mengenal dengan benar sifat dan karakternya Tuhan, dibutuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Jadi kalau hanya ingin sekedar menemukan sifatnya Tuhan, saudaraku, oh Tuhan itu menolong, Tuhan penuh kasih. Dan saudaraku, ketika Anda temukan itu gampang sekali, ketika Anda ditolong Tuhan, ketika Anda diberkati Tuhan, Anda berkata, oh Tuhan itu murah hati. Tetapi untuk mengenali, bukan hanya sekedar menemukan, untuk mengenali sifat dan karakternya Tuhan secara benar, itu dibutuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saya harap Anda tangkap apa yang saya katakan begini, saudaraku. Nah, kita diingatkan kembali hari-hari ini. Dan saya mau berkata, tidak semua apa yang kita minta Tuhan lakukan. Itu persoalannya. Kalau sampai apa yang kita minta Tuhan tidak lakukan dan tidak melakukan sesuatu yang kita minta, saudaraku, apakah Anda bisa menemukan sifat karakternya Tuhan? Itu persoalan. Lalu Anda mudah kecewa dengan Tuhan. Loh, katanya Tuhan penuh kasih. Katanya Tuhan itu begini, penyembuh. Kok tidak? Nah, saudaraku, kalau hanya sampai di situ aja, dangkal sekali. Tetapi saudaraku, untuk bisa mengenali sifat dan karakter Tuhan dengan benar, itu dibutuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu sebabnya Musa, sekalipun Tuhan dalam banyak hal tidak melakukan perbuatannya seperti yang dia mau. Ingat ketika Musa itu tidak masuk tanah perjanjian, dia di Gunung Nebo, dia melihat itu dari jauh. Musa pun tidak murtad, betul kan saudara? Karena dia tahu, dia kenal sifat karakternya Tuhan. Tapi bangsa Israel, ketika semua yang dia minta, Tuhan tidak lakukan, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kerjakan seperti apa yang dia minta, mereka marah-marah. Itu perbedaannya, saudaraku. Jadi untuk mengenali karakter dan sifat Tuhan, bukan hanya menemukan, tapi mengenali, dibutuhkan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saudaraku, saya kadang-kadang berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Setiap kali kita menyediakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak semua keinginan yang kita mau itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, disitulah letak pergumulan yang penting buat hidup setiap kita. Tapi sebaliknya juga, setiap kali kita melihat penyediaan Tuhan, Tuhan sediakan. Beberapa kali di tahun-tahun yang lalu, saya mau bersaksi bahwa Tuhan menyediakan banyak hal. Apa yang saya minta, apa yang saya doakan, Tuhan tiba-tiba menyediakan. Tuhan menyediakan. Saudara, lalu kalau kita berhenti sampai di situ saja, maka pada saat seandainya Tuhan tidak menyediakan, bagaimana sikap saya? Tapi untungnya pada saat doa saya dijawab Tuhan, pada saat saya berdoa dan Tuhan menyediakan,
saya hanya berkata begini, terima kasih Tuhan bahwa penyediaanmu itu adalah tanda. Penyediaanmu itu adalah tanda. Dengarkan baik-baik. Penyediaanmu adalah tanda. Tanda apa, saudara? Tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar dari tanda itu sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa sesuatu yang lebih besar itu? Yaitu Sang Penyedia. Jadi setiap kali Tuhan menyediakan sesuatu buat hidup saya tidak boleh berhenti sampai di situ. Saya harus berkata ini hanya tanda. Jadi kalau seandainya saya butuh uang, tiba-tiba Tuhan sediakan uang itu kepada saya, diberikan kepada saya, itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Siapa? Yaitu Sang Penyedia itu, Tuhan yang menyediakan itu. Katakan amin, saudara. Jadi orang yang mengenal Tuhan, dia tidak pernah silau, dengarkan, tidak pernah silau dengan penyediaannya Tuhan. Dia tidak pernah silau dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Itu adalah tanda. Itu bukan segalanya, bukan yang disembah, bukan yang menjadi utama, tetapi itu tanda. Tanda dari apa? Tanda yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Siapa? Yaitu yang melakukan penyediaan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Katakan amin, saudara. Dan itu yang kita harus tahu, saudaraku, hari ini. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi, saya selalu berkata begini. Seringkali kita ini gak fair ya sama Tuhan. Kalau ada orang saya tanya begini. Kamu kemarin kesusahan soal ekonomi. Seandainya begitu. Nah sekarang Tuhan berkati. Siapa yang berkati itu? Lalu orang itu dengan mudah berkata, oh itu Tuhan yang memberkati. Seringkali banyak orang berkata, Tuhan. Tetapi saudara, sistem nilai kita, perhatikan ini. Sistem nilai kita yang kita bangun dalam hidup sehari-hari. Apa yang kita anggap penting, yang dimana kita bangun dengan kasih kepada Tuhan, itulah yang akan menyediakan waktu untuk mengenal Sang Penyedia itu. Jadi begini, maksud saya begini, ada begitu banyak orang yang latah, berkata begini, oh aku sudah disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Berhenti sampai di situ. Tetapi saudara, sehari-hari setelah itu, apakah kita punya sistem nilai yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, di mana kita menyediakan waktu hari-hari kita untuk Tuhan yang sudah menyediakan dan menolong kita. Bisa tangkap apa yang saya katakan, saudara? Nah, makanya banyak orang yang berkata begini, seperti bangsa Israel, ketika Tuhan lakukan mujizat, dia berkata bersyukur Tuhan yang lakukan itu. Besok dia lupa lagi ketika persoalan datang. Ketika Tuhan tidak melakukan apa yang dia minta, mereka lupa lagi. Kenapa? Sistem nilai yang dibangun setiap hari dalam diri bangsa Israel itu berbeda. Tangkap apa yang saya katakan Bapak Ibu di sini. Dan saya berdoa saudaraku, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merasakan perbuatan Tuhan, tetapi juga kita membangun sistem nilai hidup kita setiap hari. Mestinya kalau kita sadar bahwa mujizat itu, perkara-perkara doa yang dijawab itu datang dari Tuhan. Ketika mulut kita berkata itu dari Tuhan, maka kita harus menyediakan waktu yang panjang dalam hidup kita setiap hari untuk Tuhan. Itu sistem nilai yang kita bangun. Jadi itu membangun hubungan kepada Tuhan yang sudah menolong hidup kita. Nah, saudaraku, sistem nilai inilah yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau sistem nilai kita lebih mementingkan apa yang dilakukan Tuhan daripada siapa diri Tuhan itu, maka kita tidak akan mengenali pernyataan-pernyataan yang lebih besar di balik perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Saudara, di balik perbuatan Tuhan yang disebut mujizat itu, selalu ada hal yang lebih besar di dalamnya. Katakan amin, saudara. Ada yang lebih besar di baliknya. Siapa itu? Yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang harus kita kenali. Itu yang harus kita kenali. Nah, bagaimana kita bisa mengenal itu lebih dalam?
kalau kita membangun sistem nilai-nilai di dalam hidup kita. Apa yang kita anggap penting dalam hidup kita hari ini? Apakah harta? Apakah jabatan? Apakah nama besar? Kalau itu yang kita bangun, Anda akan gagal mengenal Tuhan. Karena pada saat Anda sudah berhasil menurut Anda seperti apa yang Anda minta, Anda bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa sistem nilai kita itu harusnya menganggap Tuhan lebih dari segala-galanya. Dari situ Anda membangun hubungan dengan Dia. Anda tidak akan takabur, Anda tidak akan silau dengan perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Anda tetap aja dekat dengan Tuhan. Dan Anda tidak berpikir dan melupakan dengan cepat seperti bangsa Israel. Karena sistem nilai yang dibangun bangsa Israel dengan Musa itu hal yang berbeda. Katakan amin saudara, itu hal yang berbeda. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang puas dengan apa yang dilakukan Tuhan. Dan banyak tak peduli dengan pribadi Tuhan. Hubungan, kedekatan kita dengan Tuhan. Orang banyak tak peduli. Pokoknya dia rindukan bagaimana Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Hanya itu aja terus setiap hari. Kalau hidup kita hanya begitu terus saudara, Anda akan kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Katakan amin saudara. Yang ada di dalam diri Tuhan itu sendiri. Nah saudaraku, banyak orang tidak melihat tujuan mereka diciptakan. Karena cukup puas dengan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah bisa mengerti tujuan Tuhan merencanakan sesuatu di dalam hidup mereka. Tapi Musa tahu. Karena yang dipikiran bangsa Israel hanya Tuhan lakukan perbuatan ini, perbuatan itu yang seperti yang mereka minta. Tapi Musa mengenal Tuhannya. Itu sebabnya dia tahu tujuan diciptakan, tujuan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti lagu di awal tadi saya berkata kepada saudara, ketika kita tahu tujuan, untuk apa kita mengiring Tuhan, saya percaya bahwa hati kita akan terjaga terus. Dan kita akan menjadi orang yang setia sampai akhir. Dan kita bukan mencari hal yang lainnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keberhasilan hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba tergantung, perhatikan, sepenuhnya pada kemampuan kita untuk merasakan dan mengikuti pimpinan dan suara Tuhan dari waktu ke waktu. Saudaraku, bahwa hal yang penting untuk kita mengerti adalah bahwa keberhasilan kita mengikut Tuhan sampai akhir sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengikuti pimpinan Tuhan dan suara Tuhan dari waktu ke waktu. Saya ajak saudara melihat Keluaran 33 ayat 15. Itu yang menjadikan Musa itu betul-betul tahu bahwa Tuhan itu begitu berperan besar di dalam hidupnya. Dia berkata demikian, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, kalau ada orang yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membimbing kami, janganlah suruh kami. Berarti Musa itu sadar betul dan dia kenal Tuhan. Dan dia tahu siapa Tuhan itu. Makanya Tuhan itu sungguh berarti buat hidupnya. Dia kenal betul. Sehingga Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Musa sangat tahu bahwa keberhasilan dalam mengiring Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan sangat ditentukan bagaimana mengikuti pimpinan dan suara Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saya berdoa hari-hari ini di tengah masa sulit ini, mari kita dekat dengan Tuhan dan ikuti pimpinan Tuhan dan suara Tuhan di dalam hidup saudara sekalian melalui firman-Nya. Itu yang akan membawa hidupmu akan berhasil dalam pengiringanmu akan Tuhan. Nah, saudara, ada hal yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Seringkali kita kehilangan fokus dalam mengikut Tuhan. Fokus yang benar maksud saya. Kita lebih berfokus kepada kesuksesan pribadi daripada berfokus mengenal Tuhan. Di pujian tadi dikatakan, aku tidak ingin menjadi superstar. Superstar hanya satu, Tuhan.
Tapi aku ingin menjadi penjaga kebun anggur yang setia. Aku ingin berbuah. Nah saudaraku, seringkali fokus kita ini kepada kesuksesan pribadi. Daripada berfokus pada mengenal Tuhan yang dapat dikenali di setiap waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita berhadapan dengan hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan buat hidup kita, kita harus bertanggung jawab. Ini mungkin sedikit lebih dalam saya ngomong kepada saudara. Setiap kali Anda sakit dan disembuhkan. Setiap kali Anda kekurangan dan Tuhan menjawab dengan berkat. Anda harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa Pak? Maksudnya yaitu bertanggung jawab memberikan tanggapan. Tanggapannya apa Pak? Tanggapannya Anda mau kenal Tuhan lebih dalam atau tidak. Itu tanggapannya. Setiap kali Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya punya rasa tanggung jawab. Bukan sekedar begini, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saudara, saya tidak berhenti sampai di situ. Tapi saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menjawab doa-doa saya. Apa tanggung jawab itu? Saya harus lebih mengenal Dia lagi. Lebih dekat lagi dengan Dia. Itu tanggung jawab saudaraku. Dan saya percaya di balik semua perbuatan Tuhan yang luar biasa itu masih ada hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Dan itu akan kita nikmati ketika Anda semakin kenal Tuhan. Katakan amin saudara. Ketika Anda semakin mengenal Dia, Anda akan nikmati dengan luar biasa. Hari-hari ini kita digoncang lewat banyak hal. Dan bahkan sendi-sendi kehidupan mulai berubah. Sendi-sendi sosial mulai goncang semua. Ada goncangan-goncangan yang begitu besar hari-hari ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saudaraku, waktu saya berdoa, saya diingatkan satu hal buat hidup saya pribadi. Ketika semua goncangan itu datang hari ini, kita diingatkan kembali tentang sistem nilai kita hari ini yang kita bangun. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata begini? Yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tetapi yang tidak bisa digoncangkan akan tetap selamanya. Sistem nilai yang kita bangun setiap hari itu penting. Nilai itu sesuatu yang kita anggap penting. Nilai itu adalah berbicara tentang sesuatu yang kita anggap paling penting dalam diri kita. Yang paling berharga. Kalau tidak ada itu, maka seluruh tatanan hidup akan berantakan, akan hancur. Itu nilai yang kita anggap penting itu apa? Kalau kita berkata uang, kalau itu kita bicara soal kekayaan, maka kita berkata begini, kekayaan dan uang itu adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Kalau enggak ada uang, enggak ada kekayaan, aku akan hancur. Kalau itu yang menjadi sistem nilai Anda, memang betul-betul akan hancur, saudara. Tetapi, kalau sistem nilai yang Anda bangun adalah Tuhan, bagaimana Anda mengasihi Tuhan, ada pertumbuhan kasih dalam pengenalanmu akan Tuhan. Anda semakin mengasihi Tuhan, semakin kenal Dia, semakin dekat dengan Dia. Anda membangun nilai itu setiap hari itu terus berulang-ulang, bahkan terus prosesnya bertumbuh semakin luar biasa dalam membangun nilai ini. Saudaraku, maka Anda sedang membangun sesuatu yang Anda anggap penting, yaitu Tuhan. Tuhan, kalau sampai tidak ada Tuhan, maka berantakan semuanya. Kalau Anda bangun nilai dengan Tuhan, saya percaya Anda sedang membangun hal-hal yang tidak dapat digoncangkan. Dan itu, saudaraku, yang penting di dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali tidak terasa bahwa tuntutan hidup yang ada pada kita, kenyamanan yang kita sering cari, itulah yang seringkali membawa hati kita itu menaruh kepada hal-hal yang bersifat sementara, yang temporal, yang hanya sebatas waktu tertentu saja. Aku butuh ini supaya nyaman, aku butuh ini supaya, seringkali itu godaan. Lalu kita akhirnya berfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara, yang temporal. Uang itu yang membuat aku nyaman. Itu seringkali yang membawa akhirnya kita mencari itu. Padahal itu sementara, itu bisa digoncang. Hari-hari ini kita melihat bahwa saudaraku, bahwa semua yang kita anggap dulu membuat kita bisa nyaman, rasa tidak terganggu dan sebagainya, sekarang digoncang semuanya.
Tetapi saudara, sistem nilai, Tuhan mengingatkan kembali sistem nilai kita yang kita bangun setiap hari ini. Apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Saudaraku, Musa, kalau saya boleh ngomong, sekalipun dia tidak masuk tanah perjanjian waktu itu, dia hanya melihat dari Gunung Nebo. Tapi dia berkata, secara fisik dia nggak masuk ke tanah Kanaan. Tapi dalam hati dan rohnya dia berkata, yang penting aku dapatkan Tuhan. Aku tetap ikut Tuhan. Saudaraku, artinya secara fisik dia nggak masuk tanah perjanjian. Tapi saya yakin Alkitab dia masuk surga, saudaraku. Dia masuk surga. Ya kan? Ya, dia masuk surga. Artinya bahwa dia betul-betul sistem nilainya kuat sekali. Dan saya berkata kepada saudara hari ini, ada banyak hal yang kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan Maha tahu untuk semuanya. Sistem nilai yang kita bangun yang akan membawa kita tidak mudah kecewa ketika kita membangun sistem nilai yang benar, bahwa Tuhan itu adalah segalanya di dalam hidup kita. Dan setiap hari kita bangun itu setiap waktu. Saya percaya Anda akan menjadi orang yang tidak tergoncangkan di dalam hidup saudara. Jadi saya ulangi kembali, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan tanda-tanda ajaibnya yang diberikan di dalam kehidupan kita, itu adalah tanda. Katakan amin saudara. Tanda apa? Tanda yang menunjuk kepada hal yang lebih besar, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah hanya mengejar itu saudara. Di balik semua yang Tuhan lakukan, kalau Tuhan hari ini berkasih karunia, masih menolong saudara dengan kesembuhan, penyertaan dan sebagainya, bersyukur. Ada di balik semua yang dia lakukan, itu adalah dia sendiri, pribadinya yang luar biasa. Itu hanya tanda, katakan amin saudara. Jadi kalau hari ini kita dipelihara, hari ini kita ditolong Tuhan, hari ini kita mengalami penyertaan Tuhan dan sebagainya, saudara, itu tanda yang menunjuk kepada hal yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Dan itu yang Anda harus kenali. Dan sistem nilai yang Anda bangun sangat menentukan itu. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi berita baik yang saya mau sampaikan buat saudara adalah, bersamaan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, Dia juga memanggil Anda dan saya untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Jadi bersamaan dengan Tuhan melakukan perbuatannya yang ajaib, bersamaan dengan itu juga Dia memanggil Anda dan saya untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Dan Dia tetap membuka dirinya untuk dikenal oleh setiap kita, setiap waktu. Jadi begini, ketika Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidup kita, pada saat yang sama Dia memanggil kita untuk mengenal Dia. Katakan amin saudara. Kalau hari ini saya nggak ada duit umpamanya, tiba-tiba Tuhan sediakan uang 1 miliar. Saudara, bersamaan dengan penyediaan itu, Dia memanggil saya untuk lebih dekat dengan Dia. Katakan amin saudara. Ada tangkap sesuatu di sini? Supaya Anda tidak kabur dengan yang ininya. Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada 1 miliar. Yaitu Tuhan itu sendiri yang Anda harus kenali. Nah saudaraku, saya tutup dengan demikian. Ketika kita benar-benar mengenal Dia, maka hal tersebut akan membawa kita mengalami banyak perubahan dalam hidup. Dan pengiringan kita kepada Tuhan. Artinya begini saudara, kita mengikut Tuhan tidak lagi hanya sekedar mencari perbuatan-perbuatannya. Tapi kita mengikut Tuhan karena kita ingin mengenal pribadinya lebih kuat. Sehingga kita bisa menjadi prajurit anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tidak ingin menjadi superstar, tapi superstarnya hanya satu, Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini di balik perbuatan-perbuatan Tuhan, ada pribadi Tuhan yang rindu untuk kita kenali dan kita membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, berikut informasi GBI Windsor dalam minggu ini.
Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 061-402-7777 atas nama GBI Windsor Square atau dapat melalui scan barcode berikut ini. Selanjutnya, untuk informasi yang kedua, Yayasan Sungai Berkat yang berada di bawah naungan GBI Windsor Square dengan ini juga turut mengambil bagian dalam mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara memberikan masker dan hand sanitizer gratis kepada jemaat, khususnya kepada jemaat yang tidak mampu dan yang sedang sakit. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang mau mengambil masker dan hand sanitizer tersebut dapat mengambilnya di gedung gereja kita di HOG Eden Park dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Yayasan Sungai Berkat juga memberikan paket sembako bagi jemaat Tuhan yang dirumahkan atau tidak bekerja lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil paket sembako gratis ini dapat mendaftarkan diri kepada gembala KUL masing-masing bagi yang sudah mengikuti KUL atau dapat menghubungi Bapak Sukardi bagi yang belum bergabung di KUL. Shalom jemaat Tuhan, berikut ini kami akan sampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah GBI Windsor Square akan membuka layanan hotline doa 24 jam. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan atau rindu didoakan, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Pengumuman yang kedua adalah sehubungan masih dalam suasana social distancing, maka dari Adola Ministry akan membuka layanan konseling media online. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sudah memasuki minggu yang ke-9, kita tidak beribadah seperti biasanya. Dan saya percaya kita semua sudah rindu supaya situasi ini boleh cepat selesai, lalu kita boleh kembali berkumpul bersama-sama lagi setiap minggu, melakukan ibadah bersama-sama. Mari kita terus berdoa supaya kemurahan Tuhan turun dan ini boleh segera berakhir. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengumuman penting yang ingin saya sampaikan, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, jam ibadahnya secara online jam 10 pagi. Jadi bukan 10.30, tetapi saya ulangi sekali lagi, hari Kamis 21 Mei 2020 kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga secara online, secara streaming pada jam 10 pagi. Bapak Ibu, dan pada ibadah ini akan dipimpin oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Oleh sebab itu Bapak Ibu akan ada perjamuan kudus. Jadi tolong siapkan di rumah masing-masing berupa roti dan anggur. Rotinya bisa berupa biskuit. Lalu juga kalau anggurnya Bapak Ibu bisa pakai sirup ataupun sejenisnya, yang lain juga boleh. Tetapi kita akan ada perjamuan kudus. Jadi tolong siapkan pada jam 10 ibadah 21 Mei 2020 hari Kamis. Lalu kemudian hari Minggunya kita ibadah online seperti biasanya pukul 10.30 untuk yang ibadah bahasa Indonesia dan jam 5 sore untuk yang berbahasa Mandarin. Lalu juga jam 2 kita ada ibadah untuk Youth Sign. Lalu juga sekolah minggu yang lebih pagi yaitu ibadah 9.30. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Oh Bapa di dalam sorga, hamba berdoa Tuhan dari mimbar ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini maupun yang nanti siaran ulang. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah kami boleh Tuhan hidup seperti apa yang Engkau mau Tuhan, untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Engkau sedang meresetting dunia ini Tuhan. Oleh karena biarlah kami boleh masuk Tuhan dalam rancangan Tuhan
Tuhan, semua kehidupan kami, semua kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, berkati setiap pribadi demi pribadi Tuhan, anak-anak Tuhan. Biar dalam masa-masa yang seperti sekarang ini mereka tetap kuat, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Juga keluarga demi keluarga Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Bapa, pemulihan terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, hati anaknya kembali kepada bapaknya. Hubungan suami istri dipulihkan Tuhan, menantu mertua dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setiap rumah tangga Tuhan dalam masa-masa seperti sekarang ini mengalami pemulihan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Aku berdoa berkati Tuhan. Bahkan pekerjaan anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan dengan ekonomi Tuhan dalam keadaan yang sulit ini, aku berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna sama seperti Engkau memelihara umat Israel yang keluar dari Mesir Tuhan, dengan mana yang setiap pagi Tuhan berikan, dengan air yang keluar dari batu karang. Tuhan, biarlah keajaiban yang sama terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong mereka, Tuhan berkati, buat mujizat terjadi Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di rumah Tuhan, Bapa, yang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit ini, aku berdoa Tuhan supaya iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Biar Tuhan usaha-usaha Kau tolong ya Tuhan, Kau buka jalan, buka pintu sehingga bisa bertahan. Bahkan Tuhan mempersiapkan diri Tuhan sampai pintu yang Tuhan buka Bapa, sampai keadaan kembali normal dan Engkau kembali memberkati usaha umat-Mu Tuhan, usaha anak-anak Tuhan. Bapa, bahkan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Bapa, setiap orang-orang Tuhan yang mengalami PHK, Tuhan Engkau buka jalan Tuhan, Engkau buka pintu yang baru Tuhan. Bahkan aku berdoa dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, berikan kekreatifan Tuhan, Tuhan kreatif, ide-ide kreatif untuk muncul Tuhan dalam pekerjaan, dalam berkreasi Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang membuka usaha online dalam masa-masa sulit, Kau berkati Tuhan Yesus, Kau tolong ya Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, bayi-bayi dalam kandungan sampai yang Tuhan sudah dewasa Tuhan, Engkau berkati. Aku berdoa Tuhan, biar tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang mengalami celaka Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini, bahwa roh maut tidak bisa menjangkau umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bapa, aku berdoa ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Bapa, sampai keadaan kembali lagi normal Tuhan, dan umat-Mu semakin melekat kepada Tuhan, umat-Mu semakin dipulihkan, umat-Mu semakin mencintai Engkau. Bapa, aku berdoa Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Bapa, biar umat-Mu menjadi umat yang kuat, umat pemenang, umat yang mengasihi Tuhan, umat yang Shema Tuhan Israel, umat yang Shema GB Windsor, umat yang betul-betul melakukan firman Tuhan karena mencintai Engkau, dan umat-Mu yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap keberadaan mereka Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, buat umat-Mu yang memerlukan mujizat kesembuhan ilahi, biarlah terjadi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Mujizat Tuhan terjadi, biar kuasa ilahi-Mu Kau nyatakan dalam setiap rumah tangga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi, finansial Tuhan, usaha-usaha, pekerjaan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Bapak, juga anak-anak-Mu yang single, yang kos Tuhan, yang kuliah, semuanya Kau pelihara dalam kasih karunia Tuhan. Juga ibu-ibu Tuhan yang selama anak-anak mereka ini ada di rumah Tuhan, sekolah online di rumah Tuhan, tolong mereka Tuhan untuk mengatur Tuhan, untuk Tuhan menjaga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan anak-anak pun Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat Indonesia, berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, segala menteri kabinet Tuhan, para gubernur, wali kota. Kau berkati, berikan hikmat Tuhan untuk mengatur strategi untuk melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia Tuhan. Bapak, kami berdoa kalau boleh Tuhan, biarlah pandemik ini segera berlalu ya Tuhan, dan kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang disetting ulang oleh Tuhan. Bapak, sudah terjadi ya Tuhan Yesus, tapi biarlah kehendak-Mu saja
saja yang terjadi Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di bumi ini seperti di sorga, di kota Batam ini seperti di sorga. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami sampai Engkau pertemukan kami dalam ibadah lagi Tuhan, pada ibadah kenaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Umat GB Windsor yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah Shema GB Windsor, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Tuhan Yesus itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap keberadaanmu. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus yang hadir bersama kita di rumah-rumah kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus setiap kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa hari Kamis kita ada ibadah online jam 10 pagi. Bukan jam 10.30, tapi khusus ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei 2020. Kita ibadah jam 10 pagi dan siapkan karena akan ada perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.